gimana aku ngatur keuangan rumah tangga yang Pak suami kasih ke aku. Sebelumnya mohon maaf, di video ini aku gak ada niat untuk pamer ya sama sekali. Niat aku hanya untuk sharing aja. Dulu tuh pas awal nikah aku tipe orang yang boros. Uang yang dikasih sama Pak suami selalu aku jadiin satu dompet dan gak ada perencanaan keuangan yang jelas. Jadi ya gitu deh, uang yang aku punya ngalir aja tanpa tujuan yang jelas. Di suatu ketika Pak suami itu sidak lah ya iseng nanya sih niatnya, hehe. Uang bulanan masih ada kan? Aku jawab masih ada, tinggal sedikit. Terus Pak suami nanya lagi, baru tengah bulan kok tinggal sedikit, emang dipakai buat apa aja? Langsung aku jawab buat belanja atuh yang, ceelah ayang. Pak suami nanya lagi, mana catatannya kalau buat belanja? Duk, jantung rasanya mau copot dengan pertanyaan Pak suami. Panik karena selama ini gak pernah nyatet berapa sih pengeluaran aku dalam sebulan itu. Di situ aku mikir, apa aku buat aja ya catatan pengeluaran aku tiap hari? Jadi kalau Pak suami minta bukti atau nanya berapa pengeluaran aku dan pemasukan aku punya bukti. Nah, dari situ aku mulai rutin deh nyatet rincian keuangan aku. Mulai dari belanja bulanan, belanja sayur, sampai jajan di warung pun aku catat supaya jelas kemana uang aku habiskan. Di sini aku sih bersyukur banget ya punya suami yang bisa ngatur keuangan dengan baik. Gak kebayang deh kalau aku yang megang gaji suami semuanya, bakal habis gak jelas kali ya. Oke, balik lagi ke topik. Alhamdulillah aku dikasih uang bulanan sekitar 3.500.000 sama Pak suami. Kadang sih ditambahin kalau ada lebihan atau bonusan. Pokoknya tergantung sama gaji suami tiap bulannya. Di sini aku gambar tabel dengan 4 kolom. Yang kolom pertama dengan kategori, anggaran, aktual, dan selisih. Fungsinya kolom tabel di sini untuk memudahkan aku dalam menghitung anggaran yang aku sediakan dan biaya yang sebenarnya aku keluarkan. Sisa dari anggaran bisa kita lihat dari kolom selisih. Untuk baris pertama, aku isi dengan kategori kewajiban yang harus aku siapkan tiap bulannya, seperti bayar listrik dan air pam. Lalu ada jatah uang bulanan untuk orang tua. Di sini aku hanya ngasih uang ke orang tuaku ya, karena uang bulanan untuk orang tua Pak suami sudah langsung dikasih oleh Pak suami sendiri. Tidak lupa juga sedekah yang harus aku keluarkan tiap bulan, walaupun nominalnya tidak terlalu besar ya teman-teman. Karena di setiap rezeki yang aku dapat masih ada hak orang lain di dalamnya yang harus aku keluarkan, dan itu hukumnya wajib. Mau nominalnya besar ataupun kecil, tetap harus aku keluarkan. Kemudian ada iuran RT untuk uang sampah dan keamanan, serta jimpitan tiap minggunya. Oh iya, jimpitan di sini kayak uang partisipasi sih sebenarnya untuk beli kopi bagi bapak-bapak yang ronda, dan ditaruhnya di dalam botol yang kita tempel di pagar rumah. Nanti diambil sendiri sama mereka pas malam minggu. Nominalnya sih seikhlasnya ya. Kalau di lingkungan kalian ada nggak jimpitan seperti itu teman-teman? Nah, untuk pulsa internet di sini aku beli sendiri ya, dan Pak suami juga beli sendiri. Berikutnya ada kebutuhan pokok terdiri dari belanja bulanan seperti beras, gas, air galon, minyak goreng, deterjen, sabun mandi, dan bumbu-bumbu dapur serta lain-lainnya. Untuk belanja bulanan di sini aku lakuin di setiap awal bulan. Nah, kebiasaan aku itu aku selalu ngecek stok yang masih ada di rumah. Jadi aku kalau belanja hanya beli stok yang gak ada di rumah aja atau habis. Jadi gak ada stok barang yang numpuk di rumah. Keuntungannya kita bisa menghemat pengeluaran. Jadi uang yang harusnya kita beli stok yang masih ada di rumah bisa kita pakai untuk anggaran yang lainnya, atau bisa ditabung juga. Kalau kalian di mana nih yang belanja bulanan harus stok barang banyak atau hanya beli seperlunya aja? Bisa komen ya di kolom komentar.
Lalu ada belanja mingguan. Di sini mingguan untuk membeli sayur dan lauk pauk aku bagi menjadi 4 minggu. Masing-masing aku budgetin sebesar 250.000 per minggunya. Lalu ada kebutuhan anak. Di sini untuk membeli semua keperluan anak dari pampers, pakaian, mainan dan susu anak. Dan yang terakhir ada pos tabungan. Di sini tabungan aku bagi menjadi tabungan wajib, tabungan dana lebaran dan tabungan dana darurat. Tabungan di sini aku ambil 10% dari uang bulanan yang Pak suami kasih. Karena dengan kita menabung, selain kita mempunyai pegangan, kita juga bisa terhindar dari hutang loh teman-teman. Kalau kalian sukanya nabung di bank atau nabung di rumah? Kalau aku sih lebih suka nabung di rumah, jadi kelihatan aja fisik uangnya itu. Nah, kalau udah selesai semua kita tulis, kita totalin semuanya, jumlahnya itu sekitar 3.500.000. Nanti di kolom aktual kita bisa taruh harga yang sebenarnya. Kalau untuk kolom selisih kita bisa hitung dari anggaran dikurangin harga sebenarnya, baru kita bisa tahu ada gak sisa dari anggaran yang kita siapkan. Syukur-syukur sih ada sisa, jadi sisanya itu bisa kita masukin ke tabungan bebas atau ke tabungan keinginan kita. Nah, saatnya kita bagi uangnya ke dalam posnya masing-masing. Kalau aku di sini pakai dompet disiplin ya teman-teman. Tapi kalau kalian nggak punya, kalian bisa kok pakai amplop, dimasukin aja uangnya ke dalam amplop, lalu dikasih keterangan sesuai dengan posnya masing-masing. Untuk pos yang pertama ada listrik dan PDAM. Di sini aku budgetin itu sekitar 600.000. Di sini aku pakai listrik yang 1300 kWh ya teman-teman, dan pumpnya itu untuk golongan rumah tangga 1. Untuk jatah uang bulanan orang tua aku budgetin sekitar 500.000 dan uangnya aku kirim ke kampung via transfer Alfamart ya teman-teman, soalnya orang tua aku nggak bisa kalau pakai ATM. Iuran RT di sini aku budgetin sekitar 100.000, tapi aku mau bagi jadi 50.000-an dan uang 10.000-an biar gampang nanti kalau untuk kasih uang jimpitannya. Untuk sedekah aku budgetin 100.000, nanti bisa aku taruh langsung di kotak amal masjid atau kasih langsung ke orang yang membutuhkan. Kalau untuk pulsa internet aku cukup 100.000 per bulan. Untuk beli beras aku siapkan uang 120.000 untuk 10 kilo beras. Harganya sih antara 110 sampai 120, pokoknya tergantung dia naik atau tidaknya ya teman-teman. Untuk gas di sini aku budgetin sekitar 50.000 untuk 2 kali pengisian tabung gas. Untuk air minum aku budgetin 50.000 untuk sebulan. Minyak goreng sendiri aku budgetin 50.000, pokoknya dalam sebulan cukup 50.000. Nah, kalau untuk urusan deterjen, sabun, bumbu-bumbu dapur dan yang lain-lain aku budgetin 230.000. Kalau untuk
urusan deterjen dan sabun, aku belinya selalu di agen ya teman-teman, lebih murah lah ketimbang beli di Alfa atau Indomaret. Tapi kalau untuk beli minyak goreng, aku belinya di Alfa atau Indomaret. Pokoknya nyari promo aja sih. Kalau di Alfa kan banyak promo tuh. Nah, untuk belanja mingguan di sini aku bagi menjadi 4 minggu ya teman-teman. Masing-masing tiap minggu aku budgetin sekitar 250.000. Untuk kebutuhan anak, aku budgetin sekitar 250.000 sebulan. Udah selesai deh anggaran untuk kebutuhan pokok dan kewajiban. Sekarang kita masukin uangnya ke dalam pos tabungan ya teman-teman. Untuk tabungan wajib di sini aku siapin sebesar 200.000. Gunanya tabungan wajib sih untuk jangka panjang ya teman-teman. Untuk tabungan lebaran sendiri aku siapin 50.000 per bulan. Nanti uangnya bisa untuk beli keperluan lebaran. Jadi nanti kalau lebaran kita udah tenang, ada budget untuk membeli keperluan lebaran yang kita butuhkan. Mudah-mudahan nanti uang THR-nya nggak kepake dan uangnya bisa kita tabung. Dan yang terakhir ada tabungan dana darurat. Di sini aku siapin sebesar 100.000 per bulan. Gunanya dana darurat untuk apa sih? Ya untuk keperluan mendadak sih dan kebutuhan yang tidak terduga kayak sakit atau benerin rumah atau yang lain-lain deh, pokoknya yang bersifatnya dadakan. Alhamdulillah selesai juga budgetin bulan Juni. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan memotivasi kita semua dalam mengatur keuangan untuk lebih baik lagi. Sekian video kali ini dan terima kasih sudah menonton video Ami. Jangan lupa dukung dengan like, komen, dan subscribe agar Ami semangat lagi dalam membuat video selanjutnya. Bye, sampai ketemu di video selanjutnya ya.